Shalom, puji nama Tuhan. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu judul, yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah jawaban bagi kita. Ya, Tuhan Yesus Kristus itu adalah jawaban bagi kita. Kita sudah melewati tahun yang baru ini selama 11 hari, dan ini adalah hari yang ke-12, dan kita sudah menjalani tahun yang lalu bersama Tuhan Yesus. Kita sudah memulaikan tahun yang baru ini bersama Tuhan Yesus, dan hari-hari selanjutnya kita harus tetap menjalaninya bersama Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah jawaban bagi semua persoalan hidup kita. Amin. Ingat, kita ada karena Tuhan Yesus, karena Dia yang sudah menciptakan kita, sehingga dari tidak ada kita menjadi ada. Dan kita bisa tetap hidup sampai saat ini juga karena Tuhan Yesus yang sudah menopang dan memberikan nafas kehidupan kepada kita. Kita bisa mempunyai segala sesuatu yang kita miliki saat ini, semua juga karena Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhanlah yang memberikan kita, yang memberkati kita sehingga kita bisa punya rumah, bisa punya sepeda motor, bisa punya mobil, bisa punya panci untuk memasak, bahkan juga bisa punya sotil untuk menggoreng. Sotil, tahu ya sotil ya? Apa itu sotil? Bukan dari bahasa gaul ya. Kalau bahasa gaul katanya sotil itu sok tahu katanya. Ya, ibu-ibu yang masak pasti kenal yang namanya sotil. Bahasa Indonesianya apa ya sotil? Ada yang katakan spatula. Rasanya aneh ya. Ya, sudah tahu ya sotil ya? Untuk menggoreng. Mungkin saya berkata, wong cuma sotil aja loh. Ya, kok dibahas? Coba kalau ibu-ibu nggak punya sotil untuk menggoreng, terus bagaimana kalau menggoreng sesuatu? Apa mau pakai garpu atau sendok, atau mungkin dengan jarinya langsung digoreng begitu? Ya nggak mungkin ya. Ya itu sebabnya walaupun kelihatannya sangat sederhana, mungkin kita anggap tidak berharga, tetapi itu sangat penting bagi kehidupan kita. Ya, coba kalau Tuhan tidak memberikan kemampuan kepada kita untuk membeli sotil atau membuat sotil, ya pasti ibu-ibu sudah kesulitan untuk menggoreng sesuatu. Nah perhatikan, kalau kita bisa punya segala sesuatu yang kita miliki saat ini, mulai dari benda-benda yang mungkin kita anggap tidak berharga, atau sampai kepada benda-benda yang kita anggap paling berharga dalam kehidupan kita, semua itu karena Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada kita, karena Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang memberikan kemampuan pada kita untuk bisa membeli atau memiliki benda-benda itu. Pokoknya, semua yang ada pada diri kita, semuanya itu merupakan pemberian dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kemampuan kepada kita, sehingga kita bisa memilikinya. Coba kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus 15, ayat yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, firman Tuhan katakan, karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang ini. Apapun juga yang kita miliki, apapun juga yang bisa kita kerjakan, apapun yang kita jalani saat ini, apapun yang bisa kita nikmati saat ini, semuanya itu karena Tuhan. Karena Tuhan sudah menganugerahkannya kepada kita. Itu sebabnya Paulus mengajar kita untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan itu. Dengan cara yang pertama, dengan menggunakan semua pemberian Tuhan itu dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Ya, dengan cara tidak menggunakan semua pemberian Tuhan itu untuk berbuat dosa, melainkan untuk memuliakan Tuhan. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan semua pemberian Tuhan itu untuk melayani Tuhan. Kita harus bekerja lebih keras daripada hari-hari yang lalu di dalam pelayanan-pelayanan kita. Ya, karena pelayanan itu juga sudah dianugerahkan Tuhan untuk kita.
Dan yang ketiga, kita harus tetap merendahkan diri, tidak boleh sombong ya dengan semua pemberian dari Tuhan itu. Kalau kita punya uang, seberapapun juga jumlahnya, jangan sombong ya. Seringkali kita anggap kalau uang saya miliaran atau triliunan, ya bisa saya sombongkan kan. Ada orang yang menyombongkan diri dengan kelimpahannya. Tetapi ingat, bukan cuma miliaran atau triliunan uang saja yang kita miliki yang bisa membuat kita sombong. Uang yang mungkin cuma 20.000 pun bisa membuat kita sombong. Buktinya, kalau nanti ada orang yang mungkin menghina kita karena kita cuma punya uang 20.000, kita tersinggung, kita marah. Nah, bukankah kemarahan kita, ketersinggungan kita itu merupakan ekspresi dari kesombongan kita? Ya, karena ada yang menghina, karena kita hanya uang cuma 20.000, merasa harga diri kita diinjak orang, kita marah. Hati-hati, uang yang kita miliki bukan karena hasil kerja keras kita saja. Bukan karena kepandaian dan kerajinan kita bekerja, tetapi karena Tuhan yang memberkati kerja keras kita. Karena Tuhan yang memberkati sehingga kita bisa mengumpulkan hasil untuk kebutuhan hidup kita. Pokoknya apapun yang kita miliki saat ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Semua yang kita miliki, semua yang kita nikmati, itu karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya apa yang kita alami dalam hidup ini, kita harus selalu bergantung kepada Tuhan. Harus selalu berharap kepada Tuhan saja. Sebab hanya Dia saja yang mampu menolong kita di dalam semua persoalan hidup kita. Dan hanya Dia saja yang mampu memberkati kita sehingga kita bisa hidup aman, nyaman, bahagia selama di dunia ini. Bahkan hanya Dia sajalah yang mampu memberikan keselamatan jiwa yang kekal kepada kita. Kebahagiaan, kemuliaan di dalam kerajaan sorga. Tuhan saja yang memberikannya. Itu sebabnya sekali kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sampai selamanya kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ingat, kita ada karena Tuhan Yesus. Kita bisa hidup karena Tuhan Yesus. Bahkan kita bisa bergerak, bisa melakukan apapun karena Tuhan itu. Itu sebabnya kita harus tetap hidup di dalam Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Bahkan baik kita hidup ataupun mati, kita harus tetap menjadi milik Tuhan Yesus. Roma 14 ayat yang ke-8. Nah, kalau kita sudah bisa melewati tahun 2024 dengan semua suka duka yang ada di dalamnya bersama Tuhan Yesus, maka di tahun 2025 ini pun kita harus bisa melewatinya bersama Tuhan Yesus. Apapun masalah yang kita hadapi di tahun yang baru ini, jawabannya tetap sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus Kristus itu memang adalah jawaban bagi semua permasalahan hidup kita. Di dalam Alkitab ini ada banyak sekali pernyataan-pernyataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri yang bisa kita jadikan pegangan hidup kita. Yang membuktikan bahwa memang Tuhan Yesus itu adalah jawaban bagi kehidupan kita. Hari ini coba saya akan tunjukkan 3 saja ya, 3 saja pernyataan dari Tuhan Yesus yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah jawaban bagi kita. Yang pertama, Tuhan katakan bahwa Dia adalah terang dunia yang sejati. Dia adalah terang dunia yang sejati. Nah, akibat dosa, maka dunia ini sudah menjadi gelap. Memang secara hurufiah
Kita melihat dunia ini makin terang. Kalau malam hari ada banyak sekali lampu-lampu yang indah yang berwarna-warni yang menghiasi malam hari sehingga menjadi semakin terang dan semakin indah. Namun secara rohani ya, keadaan dunia ini makin lama makin gelap. Masa depan kita jadi gelap. Karena kita tidak tahu apa yang ada di depan kita nanti. Apakah sukacita ataukah dukacita? Apakah kesuksesan ataukah kegagalan? Apakah keberhasilan ataukah kehancuran yang akan kita alami? Kita enggak tahu. Ya. Bagi yang belum menikah, apakah nanti kalau menikah bisa dapat jodoh yang bisa membahagiakan kita, ataukah justru menyusahkan kita? Kita juga enggak tahu. Bagi yang sudah menikah, apakah kita nanti punya anak yang bisa menjadi sandaran hidup di usia tua kita, ataukah justru anak kita akan membuat kita menderita? Tidak ada yang tahu apa yang akan kita alami di masa depan kita. Masa depan kita benar-benar gelap, tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Perekonomian dunia juga terasa gelap, karena tidak bisa kita prediksi juga apakah nanti di hari depan ekonomi dunia ini makin membaik ataukah justru makin memburuk. Lebih-lebih karena dosa, masa depan kita di dalam kekekalan nanti juga akan menjadi gelap. Karena dosa selalu membawa kita masuk ke dalam kegelapan yang paling pekat, paling gelap, yaitu di dalam lautan api yang sangat gelap itu, di mana ada ratapan dan kertaan gigi yang luar biasa mengerikannya. Inilah situasi yang terjadi dalam dunia ini. Dunia penuh dengan kegelapan, dan kegelapan selalu membuat kita hidup di dalam kekhawatiran dan ketakutan. Nah, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, itu sebabnya Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia ini sebagai terang dunia. Dan dia berkata, akulah terang dunia. Ya, ada banyak ayat yang saya cantumkan, sudah baca di rumah, kita hanya akan baca beberapa saja. Coba baca dulu Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tuhan Yesus katakan, akulah terang dunia. Kalau kamu berjalan bersama aku, kamu tidak akan ada di dalam kegelapan. Ya, kamu punya terang hidup itu. Coba baca lagi pasal 9 ayat yang kelima. Yohanes 9 ayat 5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Nah, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Nah, mungkin kita berkata, loh bukankah Tuhan Yesus sendiri katakan selama dia ada di dunia, dia adalah terang dunia. Nah, bukankah saat ini dia sudah kembali ke sorga? Bukankah 2000 tahun yang lalu dia sudah kembali ke sorga? Bukankah itu berarti Tuhan Yesus nggak ada lagi di dalam dunia ini? Apa betul Tuhan tidak ada di dalam dunia ini? Secara tubuh manusia, memang Tuhan Yesus sudah kembali ke sorga, tidak lagi ada di dunia ini. Tetapi sebagai Tuhan dan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir, Allah yang maha kekal, dia tetap ada di dunia ini. Ya, dia tetap ada di dunia ini. Kalau dikatakan dia maha hadir, maha ada, berarti dia ada di mana-mana. Dia hadir dimanapun juga. Di sorga saat ini dia ada. Dalam detik yang sama, dia juga ada di dunia ini. Bahkan di dalam detik yang sama, dia ada di dalam hati saya, ada di dalam hati saudara, ada di dalam hati setiap orang percaya di seluruh dunia ini. Ya, bagi Tuhan nggak ada batasan, karena dia adalah Allah yang maha hadir dan maha sempurna. Ya, dia ada di Eropa, saat ini dia ada di Asia, di Afrika, di Amerika, di Australia, di Arktika, di Antartika, dimanapun juga dia ada. Itu sebabnya sekalipun dia sudah kembali ke sorga, namun saat ini dia tetap ada di dalam dunia ini. Dan bahkan dia juga hadir di dalam firman Allah, dalam wujud firman Allah. Nah, bukankah firman Allah itu adalah pribadi Tuhan Yesus? Yohanes 1 ayat 1 sampai 4, Yohanes 1 ayat 14. Di situ dikatakan bahwa firman Allah itu adalah Allah. Dan firman Allah sudah menjelma menjadi manusia, yaitu yang kita sembah dengan nama Tuhan Yesus.
Dia hadir dalam wujud firman Allah. Itu sebabnya sampai saat ini Tuhan Yesus tetap hadir di dalam dunia menjadi terang dunia. Nah, kalau dia adalah terang dunia, maka dia pasti juga mampu membuat hidup kita yang gelap ini menjadi terang. Mungkin saat ini kita sedang mengalami masalah dan rasanya semua jalan itu rasanya buntu sudah, ya, tidak ada jalan keluar bagi kita. Kita merasakan seolah-olah kita berada di dalam kegelapan yang sangat pekat sekali dan kita tidak tahu di mana jalan keluarnya bagi masalah kita. Nah, kalau Tuhan Yesus hadir sebagai terang dunia dan dia ada di dalam hidup kita, maka dia pasti akan memberikan terangnya kepada kita. Kalau kita berada bersama-sama dengan Tuhan, bahkan kalau Tuhan itu ada di dalam hati kita, maka cahaya terang dari Tuhan akan menerangi semua keadaan kita yang gelap itu. Sehingga kita bisa melihat dengan jelas sekali jalan keluar dari setiap permasalahan hidup kita. Bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang pandai, tetapi karena Tuhan Yesus terang dunia itu memberikan terangnya kepada kita. Mungkin saat ini kita merasa masa depan kita gelap, karena kita tidak bisa melihat keadaan yang ada di depan kita. Ya. Dan kita melihat kenyataan di dunia ini makin lama makin gelap, tidak makin membaik. Ya. Justru makin memburuk, menjadi makin tidak menentu. Perekonomian dunia juga tidak semakin membaik. Kesehatan dunia juga semakin memburuk dengan munculnya berbagai macam penyakit yang mengganggu kita. Situasi politik dunia maupun politik dalam negeri, semuanya menjadi semakin kacau. Makin lama makin penuh dengan peperangan, penuh dengan kekacauan di mana-mana, penuh dengan kerusuhan. Sehingga kita tidak tahu apa yang akan kita alami di hari esok nanti. Bagaimana dengan masa depan anak cucu kita nanti? Kita tidak tahu. Nah, kalau Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita, maka dia yang akan menerangi masa depan kita yang gelap itu. Sehingga kita bisa melihat masa depan yang terang, yang gilang gemilang, yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Nanti dibaca Yeremia pasal 29 ayat 11. Tuhan sediakan masa depan yang cerah, yang penuh dengan harapan, yang penuh dengan damai sejahtera, bukan penuh dengan kecelakaan. Itu yang disiapkan oleh Tuhan untuk kita. Nah, begitu juga di dalam masalah kerohanian. Kalau dia ada di dalam hidup kita, maka dia juga akan menerangi pikiran dan hati kita. Sehingga kita bisa melihat rancangan-rancangan Tuhan yang indah. Dan kita bisa yakin bahwa rancangan Tuhan itu memang indah. Sehingga kita tidak ragu-ragu untuk hidup di dalam rancangan Tuhan. Pada saat kita membaca Alkitab pun, terang Tuhan itu akan membuka mata rohani kita. Sehingga kita bisa mengerti arti dari ayat-ayat yang kita baca. Sehingga iman kita bisa bertumbuh, makin lama makin disempurnakan oleh Tuhan. Bahkan ketika iblis dan dunia ini menawarkan kenikmatan dosa yang gelap, terang dari Tuhan itu akan menerangi kita. Sehingga kita bisa melihat tipu muslihat dari tawaran dosa itu. Ya, kita bisa lihat ada sesuatu yang berbahaya, yang akan mencelakakan kita kalau kita melakukan dosa itu. Nah, dengan terang dari Tuhan kita bisa mengerti, sehingga kita bisa menolak ajakan untuk berbuat dosa itu. Lihat saudara, kita butuh terang dari Tuhan. Pokoknya kalau terang Tuhan itu ada di dalam diri kita, maka tidak akan ada lagi kegelapan yang bisa menjebak dan menyusahkan kita. Sebab di mana ada terang Tuhan, maka kegelapan pasti akan lari. Dan tidak akan ada lagi. Sebab kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Ya, nanti dibaca Yohanes 1 ayat yang kelima. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak bisa menguasai terang. Yohanes 8 ayat 12, Tuhan katakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Dia akan punya terang hidup. Ingat saudara, Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia ini untuk memberikan terangnya kepada kita. Supaya kita tidak hidup lagi di dalam kegelapan. Ini coba kita baca Yohanes 12 ayat 46.
Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Nah, Tuhan katakan aku datang ke dalam dunia sebagai terang. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Bukankah Tuhan Yesus itu terang dunia? Dia benar-benar menjadi jawaban bagi kita di saat kita mengalami situasi yang gelap di dalam hidup ini. Itu sebabnya jangan jauh-jauh dari Tuhan, ya. Jangan lari meninggalkan Tuhan Yesus. Justru kita harus lekat kepada Tuhan Yesus supaya kita tidak hidup di dalam kegelapan lagi. Dan ingat, jangan menolak tuntunan dari firman Allah. Karena firman Allah adalah pribadi Tuhan Yesus. Dan firman Allah itu akan memberikan terang yang menuntun jalan kita. Mazmur 119 ayat 105. Sehingga dengan terang dari firman Tuhan kita bisa lihat jebakan-jebakan iblis. Kita bisa menghindar. Kalau ada jurang kita bisa lepas dari kejatuhan di jurang itu. Kalau ada batu yang mau membuat jadi sandungan buat kita, kita bisa lewati. Kalau ada terang. Sehingga kita tidak sampai terjatuh dan mengalami kebinasaan. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan menjadi jawaban bagi kita. Di saat kita mengalami kegelapan di dalam hidup ini, yang kegelapan itu selalu menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan dalam kehidupan kita. Tuhan hadir untuk memberikan terang bagi kita. Dia hadir sebagai terang di dalam kehidupan kita untuk melenyapkan semua kegelapan yang membuat kita khawatir dan takut itu. Ya. Lihat, Tuhan merupakan jawaban di saat kita mengalami kegelapan di dalam hidup ini. Yang kedua, Tuhan itu adalah roti hidup dan air hidup. Manusia hidup di dunia ini butuh makanan, butuh minuman. Dan makanan dan minuman yang ada di dunia semuanya tidak ada yang kekal. Tidak ada yang benar-benar bisa memuaskan bagi kita. Contoh yang gampang aja, kalau kita makan nasi pecel. Nah, kita berkata, wah nasi pecel itu hauze, ya. Enak, ya. Lekker. Very delicious. Tapi coba, apakah nasi pecel yang enak itu bisa memuaskan kita? Tidak. Buktinya, baru saja selesai makan nasi pecel, kita masih lapar lagi, bukan? Kalau disuruh makan nasi pecel terus-menerus walaupun itu enak, akhirnya kita bosan juga kan? Itu tandanya bahwa nasi pecel sekalipun enak rasanya tetapi tidak bisa membuat kita puas. Kita masih mencari yang lain lagi. Mencari makanan lagi. Betul kan? Contoh yang lain. Kalau kita haus, kita minum air bening. Wah rasanya seger ya. Apalagi kalau airnya itu ada esnya. Waduh dingin ya, enak. Lebih-lebih kalau di dalam air es itu dikasih gula, kasih sirup, wah tambah nyaman. Tambahi lagi dengan mungkin ada buahnya, ada susunya dan yang lain-lain. Wow tambah enak bukan? Tetapi apakah air itu bisa membuat kita benar-benar puas? Sehingga kita tidak haus lagi dan tidak mencari minuman yang lain lagi? Ternyata tidak. Habis minum masih mencari minuman lagi kan? Baru beberapa menit minum air, sudah haus lagi. Itu membuktikan bahwa minuman yang di dunia ini tidak bisa memberikan kepuasan kepada kita. Kita masih tetap butuh minuman yang lain lagi. Betul kan? Nah perhatikan, semua yang ada di dalam dunia ini, baik itu makanan, minuman, maupun semua kesenangan-kesenangan yang ada di dunia ini, tidak ada yang bisa memuaskan kita. Dan Tuhan Yesus tahu akan hal itu. Itu sebabnya dia datang ke dunia ini dan dia berkata, akulah roti hidup, akulah air hidup. Barang siapa makan aku, tidak akan lapar lagi. Siapa yang minum aku, tidak akan haus lagi. Ya, coba baca Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi,
Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, Tuhan katakan, aku ini roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Bahkan kalau mau percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Yohanes 6 ayat 48, Tuhan katakan, akulah roti hidup. Yohanes 6 ayat 51 juga Tuhan katakan, akulah roti hidup. Roti hidup yang sudah turun dari surga, yang mampu memberikan hidup yang kekal kepada saudara dan saya. Tuhan katakan, aku ini roti hidup. Tuhan Yesus juga katakan, aku ini air hidup. Barang siapa minum air yang kuberikan kepadamu, dia tidak akan haus lagi. Coba baca Yohanes 4 ayat yang ke-10. Yohanes 4 ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah, Tuhan katakan dia adalah air hidup. Ayat yang ke-14 katakan, barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus itu adalah air kehidupan. Dia juga roti kehidupan. Dengan kata lain, Tuhan Yesuslah satu-satunya pribadi yang mampu memberikan kepuasan yang sejati itu kepada kita. Semua yang ada di dalam dunia tidak bisa memuaskan kita. Minum air sebanyak apapun juga tidak akan bisa memuaskan kita. Makan enak sebanyak apapun juga tetap tidak akan bisa memuaskan kita. Punya uang sebanyak apapun juga tidak akan bisa memuaskan kita. Kita masih merasa kurang lagi. Punya kedudukan dan kekuasaan yang setinggi apapun juga tetap tidak akan bisa memberi kepuasan kepada kita. Bahkan punya istri yang paling cantik sedunia pun, punya suami yang paling tampan sedunia, punya pasangan hidup yang paling tajir, paling kaya pun, masih saja kurang kan? Enggak puas kan? Masih cari lagi yang lain kan? Itulah dunia. Lihat, semua yang ada di dalam dunia ini yang berhubungan dengan keinginan kita, tidak ada yang bisa memuaskan kita. Masih kurang dan masih kurang lagi. Pengkhotbah 1 ayat yang ke-8 mengatakan semua yang ada di dunia ini sangat menjemukan, sangat membosankan. Ya, sangat membosankan. Sehingga mata ini tidak akan bisa kenyang melihat. Telinga tidak akan pernah puas mendengar. Itulah situasi yang ada di dalam dunia ini. Tidak ada yang bisa memuaskan kita. Bahkan uang pun tidak bisa memuaskan kita. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9, coba dibaca. Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Nah, perhatikan. Kalau kita mencintai uang, tidak akan pernah puas dengan uang. Kalau kita mencintai kekayaan, nggak pernah puas dengan kekayaan. Sudah punya uang 10 juta, kurang. Punya 100 juta, masih kurang. Punya 1 miliar, kita dikatakan masih kurang lagi. Itulah yang ada di dalam dunia. Tidak akan pernah bisa memberi kepuasan. Bahkan kenikmatan seksual yang seringkali dianggap paling nikmat di dalam dunia ini, itu pun tidak bisa memuaskan manusia. Buktinya, masih saja manusia mengejar kepuasan seksual itu. Bahkan kalau perlu dengan melanggar firman Allah. Nah, bukankah semua yang ada di dunia ini tidak ada yang bisa memuaskan keinginan kita? Tuhan tahu akan hal itu. Itu sebabnya Tuhan datang dan berkata, akulah roti hidup, akulah air hidup itu. Aku yang akan memberikan kepuasan kepada kamu. Kepuasan yang sejati, kepuasan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Coba baca Matius 11 ayat 28-29. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku,
Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, Tuhan katakan, ayo datang kepadaku. Semua yang letih lesu, yang berbeban berat, ayo datang padaku. Aku akan memberikan kelegaan, memberikan kenyamanan, memberikan kepuasan yang sejati kepadamu. Ya. Ingat, hanya Tuhan Yesus yang mampu memuaskan jiwa kita. Sampai kita benar-benar puas. Yeremia 31 ayat 14 Tuhan katakan, aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan. Dan Tuhan akan memberikan kepuasan pada umatku sampai mereka menjadi kenyang dengan kebajikanku. Itu kata Tuhan. Ya. Di dalam terjemahan yang lain Tuhan katakan, para imam akan kupuaskan dengan makanan berkelimpahan. Dan semua yang umatku perlukan akan kuberikan. Aku Tuhan yang mengatakannya. Jadi Tuhan benar-benar menawarkan kepuasan yang sejati. Yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Di dunia kita merasa selalu tidak puas, tidak puas, tidak puas. Tetapi Tuhan datang untuk memberikan kepuasan kepada kita. Bahkan Tuhan juga sanggup memberikan kepuasan sekalipun kondisinya tidak memungkinkan. Sekalipun kondisinya tidak mendukung sama sekali. Ya, sekalipun situasinya seperti tanah yang kering, yang tidak memungkinkan kita menerima kepuasan. Tuhan sanggup memuaskan kita. Coba kita baca. Yesaya 58 ayat 11. Yesaya 58 ayat yang ke-11. Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Nah, Tuhan katakan apa? Tuhan katakan Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Ya. Tuhan akan memuaskan hati kita di tanah yang kering. Sekalipun kondisi kita kering, tidak mungkin bisa mendapatkan kepuasan. Tuhan katakan aku yang memberikan kepuasanmu. Jadi sekalipun kondisi yang kita alami tidak memungkinkan kita mengalami kepuasan. Bagi Tuhan itu bukan sesuatu yang sulit. Bukan sesuatu yang mustahil untuk memberikan kepuasan kepada kita. Tuhan mampu membaharui kehidupan kita. Begitu rupa sampai kita benar-benar mengalami kepuasan-kepuasan di dalam kehidupan kita di dalam Tuhan. Itu sebabnya kalau kita merasakan ketidakpuasan di dalam rumah tangga kita, jangan lari cari kepuasan di dunia. Ya, jangan cari kepuasan lewat dugem. Lewat dunia malam. Lewat kesenangan-kesenangan yang ada di dunia ini. Jangan. Carilah kepuasan itu dari Tuhan. Di dalam Tuhan. Kalau kita tidak mengalami kepuasan dalam pekerjaan kita. Bahkan kita kalau tidak mengalami kepuasan di dalam jiwa kita. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Dan mintalah supaya Tuhan memberikan kepuasan itu kepada kita. Karena hanya Dia yang sanggup memuaskan hidup kita. Bahkan Dia yang sanggup memuaskan jiwa kita. Kalau Tuhan bertindak memberikan kepuasan kepada kita, maka kita benar-benar puas. Benar-benar kita akan merasakan kepuasan yang luar biasa. Ya, sampai kita bisa nyanyi. Ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengan Dia. Keperluan dicukupkan, pujihu aku puas. Ku sungguh puas, puas dengan Dia. Amin. Ada di antara kita yang hari ini mengalami ketidakpuasan dalam hidup saudara? Ingat Tuhan datang memberikan kepuasan itu pada kita. Dan kepuasan dari Tuhan itu satu-satunya kepuasan yang sejati. Hanya Dia yang mampu memberikan kepuasan yang sejati itu kepada kita. Itu sebabnya kita harus bersyukur karena Dia mau datang ke dalam dunia ini dan memberikan kepuasan kepada kita. Dan itu juga sebabnya
Kalau kita merasakan ketidakpuasan di dalam hidup ini, jangan cari kepuasan yang lain di dalam dunia ini. Ya, justru kepuasan di dalam dunia ini seperti air lautan. Kalau kita minum, bukannya makin puas, tapi makin haus. Terus kita minum terus. Akhirnya kita justru mati karena minum air laut itu. Itulah kesenangan kepuasan yang ada di dalam dunia. Lebih-lebih itu kepuasan yang ditawarkan oleh iblis, yang justru akan membinasakan kita. Ya, itu sebabnya kalau kita mengalami ketidakpuasan dalam hidup kita, di dalam hubungan suami istri, orang tua dan anak, mungkin hubungan antara saudara dengan saudara, atau dalam hubungan kawan kerja dan yang lain-lainnya. Jangan cari kepuasan di dunia. Lebih-lebih jangan cari kepuasan di dalam kuasa kegelapan dari iblis. Ya, kita nanti akan ditipu habis-habisan oleh iblis. Karena iblis itu bapaknya pembohong, bapaknya penipu. Ya, itu sebabnya cari kepuasan itu kepada Tuhan. Itu adalah kepuasan yang sejati yang akan benar-benar membuat hidup kita penuh dengan kepuasan. Sehingga kita tidak perlu lagi cari kepuasan yang lain di luar Tuhan Yesus. Dialah satu-satunya pribadi yang bisa memuaskan kita. Sekalipun kondisi kita tidak memungkinkan akan hal itu. Bagi Tuhan enggak ada yang mustahil. Ya, itu sebabnya kita harus bersyukur. Dia menjadi jawaban bagi kita di saat kita mengalami ketidakpuasan di dalam hidup ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, Tuhan katakan bahwa Dia adalah pintu. Ya, Dia adalah pintu. Setiap rumah pasti punya pintu untuk keluar masuknya orang, ya, dalam rumah itu. Begitu juga pada zaman dahulu, kota-kota itu biasanya dilindungi dengan tembok sebagai bentengnya. Nah, walaupun sudah ada tembok yang begitu tebal, yang kuat, pasti juga ada pintunya supaya orang bisa keluar masuk kota itu, ya kan? Begitu juga bait Allah. Bait Allah baik yang dibuat oleh Musa, yang dibuat oleh Salomo, maupun yang dibuat oleh Raja Herodes, semuanya juga punya pintu gerbang untuk keluar masuk orang ke dalam bait Allah itu. Nah, Tuhan Yesus berkata, "Akulah pintu. Orang yang mau keluar masuk melalui aku, melalui pintu, dia akan selamat dan menemukan padang rumput yang hijau." Coba baca Yohanes 10 ayat yang ke-9. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, dari ucapan Tuhan Yesus ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Dia adalah pintu keselamatan dan juga sekaligus pintu berkat. Tuhan katakan orang yang keluar masuk melalui pintu itu akan selamat. Berarti Tuhan Yesus itu adalah pintu keselamatan. Tuhan juga katakan orang yang keluar masuk melalui pintu itu akan menemukan padang rumput. Berarti Dia adalah pintu berkat. Nah, coba kita renungkan sejenak tentang Tuhan Yesus sebagai pintu ini. Yang pertama, Dia sebagai pintu keselamatan kita. Tuhan tahu bahwa semua orang sudah berbuat dosa. Dan upah dosa adalah maut. Berarti semua orang pasti akan binasa. Bukan hanya mati tubuhnya saja, tetapi juga nanti akan mati jiwanya. Akan binasa kekal di dalam hukuman Allah karena dosa. Nah, karena Allah itu sangat mengasihi kita, mengasihi manusia, Dia tidak rela kalau manusia itu binasa. Itu sebabnya Dia mencarikan jalan untuk bisa menyelamatkan umat manusia. Dan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan manusia adalah melalui dirinya sendiri. Sebab tidak ada makhluk lain yang lebih mulia daripada manusia selain Tuhan. Itu sebabnya Tuhan datang dan menjadikan dirinya sebagai pintu keselamatan bagi kita. Firman Allah menyatakan dengan tegas sekali bahwa di dalam kolong langit ini, di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang mampu memberikan keselamatan yang kekal kecuali nama Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Nah, sebagai pintu, Dia rela dipasang
ditancapkan di tempatnya. Dia rela dipaku, mungkin dibor, dibaut, supaya tidak berpindah-pindah tempat. Supaya orang-orang yang mau mencari keselamatan itu tidak bingung mencari-cari pintunya di mana. Karena pintunya itu tetap, tempatnya tetap. Ya. Dan setiap orang yang mencari keselamatan bisa melihat kemana mereka harus pergi mencari pintu itu. Karena disitulah pintu itu berada, enggak pindah-pindah saudara sekalian. Nah, pintu itu adalah gambaran dari salib Kristus yang sudah ditancapkan di atas gunung Golgota. Di mana tubuh Kristus juga sudah ditancapkan, dipakukan di atas kayu salib itu. Menjadi satu-satunya tempat di mana semua umat manusia bisa mencari keselamatan dan bisa mendapatkan keselamatan bagi tubuhnya dan jiwanya. Hari ini kita memperingati itu lewat perjamuan kudus. Tuhan sudah berikan tubuhnya sebagai pintu keselamatan kita, ya. Sejak dahulu sebenarnya manusia itu sadar bahwa dia sudah berbuat dosa dan akan binasa. Itu sebabnya manusia berusaha untuk mencari keselamatan dengan berbagai macam cara. Ada yang melakukan selamatan supaya selamat. Ada lagi yang dengan menabur bunga di perempatan-perempatan jalan, katanya supaya selamat. Ada lagi yang memberikan sesajen-sesajen di tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat, ya, dengan maksud supaya selamat. Namun ingat, semua yang dilakukan oleh manusia tidak pernah memberikan keselamatan. Dunia ini tidak akan pernah bisa memberikan keselamatan kepada kita. Satu-satunya pintu keselamatan itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan katakan, akulah pintu. Orang yang masuk keluar lewat aku, dia akan selamat. Namun sayang ya, sekalipun manusia berusaha mencari keselamatan bagi jiwanya, namun ketika Tuhan Yesus memberikan dirinya kepada manusia sebagai satu-satunya pintu keselamatan, manusia banyak yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, justru membunuh, membinasakan, menyalibkan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Lihat, itulah manusia. Itu sebabnya berbahagialah saudara dan saya yang mau percaya kepada Tuhan Yesus dan yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai pintu keselamatan kita. Berbahagialah saudara, berbahagialah saya. Sebab kita benar-benar sudah memiliki keselamatan yang sejati itu. Sehingga ketika kita menghadapi kematian pun kita tidak takut. Sebab kita tahu ketika kita meninggal dunia, jiwa kita akan tetap selamat bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Tinggal tunggu saatnya saja. Nanti Tuhan akan datang kembali ke dunia ini untuk membangkitkan kita semuanya. Dan Tuhan akan memberikan tubuh yang baru, tubuh kebangkitan yang sempurna kepada kita. Supaya kita ini bisa hidup di dalam keadaan yang sempurna. Sebagai manusia-manusia yang sempurna bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan Tuhan. Itu sebabnya bagi kita tidak perlu takut menghadapi kematian. Bukan berarti kita boleh cari mati loh ya. Bunuh diri enggak boleh. Ya, orang yang bunuh diri berarti membinasakan tubuh milik Tuhan ini. Dan dia akan dibinasakan oleh Tuhan. Tapi kalau toh Tuhan mengizinkan kita mengalami kematian, kita enggak usah takut. Sebab kita yakin Tuhan sudah menyelamatkan kita. Amin. Itu sebabnya kita berbahagia karena punya Tuhan yang menjadi pintu keselamatan buat kita. Tidak ada pintu keselamatan yang lain kecuali Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan dengan tegas, dengan berani sekali mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang manusia pun bisa sampai kepada Bapa di sorga, kecuali melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan katakan, akulah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Itu sebabnya, ayo tetaplah berada di dalam pintu keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan keluar masuk lewat pintu itu tetap dalam kondisi selamat. Ya. Nah perhatikan ya, kalau dikatakan keluar masuk
Bukan berarti, oh kalau gitu kita masuk, kita percaya, habis itu kita keluar lagi, tidak percaya lagi pada Tuhan, meninggalkan Tuhan. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksudkan dengan kita keluar masuk lewat pintu itu dan mendapatkan keselamatan, itu artinya dimanapun juga kita berada, kita tetap akan selamat. Dalam kondisi apapun juga kehidupan kita tetap dalam kondisi selamat bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ingat saudara, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus sajalah sebagai satu-satunya pintu keselamatan kita bisa menerima keselamatan jiwa yang kekal, keselamatan yang sejati, baik bagi tubuh kita maupun bagi jiwa dan roh kita. Ya, dia adalah pintu keselamatan. Kemudian yang kedua, pintu berkat. Dia menjadi pintu berkat kita. Sebagai pintu berkat, Tuhan Yesus itu satu-satunya pribadi yang mampu memberikan berkat-berkat yang kita butuhkan. Baik berkat harta kekayaan, baik berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kesehatan, berkat kepandaian, berkat jodoh dan yang lain-lainnya. Pokoknya semua berkat yang kita perlukan dalam hidup kita ini, semuanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang bisa memberikan berkat itu kepada kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Cari Tuhan dulu dengan semua kebenaran firman Tuhan itu. Maka semua yang kamu butuhkan, aku akan tambahkan kepada kamu. Matius 6 ayat yang ke-33. Tuhan akan berikan semua yang kita butuhkan. Karena dia adalah pintu berkat itu. Memang iblis juga bisa memberikan berkat-berkat itu kepada kita. Dan nampaknya berkat dari iblis itu lebih cespleng ya, lebih instan. Begitu kita minta langsung dikasih oleh iblis. Tapi ingat, berkat dari iblis itu ada bayarannya yang mahal, yaitu jiwa kita. Kalau kita mencari berkat dari iblis akan beri. Tapi jiwa kita menjadi miliknya iblis. Dan nanti ketika iblis dilemparkan ke dalam lautan api, maka kita yang menjadi milik iblis akan juga ikut dilemparkan ke dalam lautan api bersama-sama dengan iblis. Dan kita akan binasa untuk selama-lamanya. Iblis bisa memberikan itu, tetapi ada imbalannya, yaitu jiwa kita. Kesengsaraan yang nanti akan kita alami tidak sebanding dengan kenikmatan yang iblis berikan lewat berkatnya. Itu sebabnya hati-hati. Jangan cari berkat dari iblis. Nggak usah pergi ke Gunung Kawi, mau pergi ke mana-mana yang tempat-tempat keramat untuk cari pesugihan. Jangan. Tuhan Yesus sanggup memberikan berkat itu pada kita. Amin. Tuhan Yesus ingatkan, Matius 16 ayat 26, apa untungnya kalau kita mendapatkan semua yang ada di dunia ini, tetapi jiwa kita binasa, apa untungnya? Ingat, keselamatan jiwa itu jauh lebih penting, jauh lebih berharga daripada semua berkat yang ada di dalam dunia ini. Sebab berkat-berkat yang ada di dalam dunia ini, lebih-lebih berkat dari iblis, itu hanya kita nikmati sebentar. Hanya selama di dunia ini saja, itu pun gak langgeng, akan segera hilang kembali. Itu sebabnya jangan cari berkat-berkat dari iblis, tapi carilah berkat dari pintu berkat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya Dia yang mampu memberikan berkat yang murni, berkat yang sejati, yang bisa membuat kita hidup bahagia, baik selama di dunia ini maupun nanti sampai di dalam kehidupan kekal di kerajaan sorga. Tuhan itulah pintu berkat kita. Dia sudah memberikan dirinya untuk menjadi pintu berkat kita. Dia satu-satunya jawaban bagi kita kalau kita sedang mencari keselamatan. Dia satu-satunya jawaban bagi kita ketika kita butuh berkat-berkat untuk kehidupan kita. Di luar Tuhan Yesus, yang ada hanya pintu yang palsu, bukan pintu yang sejati. Memang
Kalau kita mau berjalan melalui pintu Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita harus merasakan sakitnya lebih dahulu. Ya, sebab pintu itu adalah pintu yang sesak, pintu yang sempit. Kita harus tanggalkan semua beban-beban hidup kita, semua dosa-dosa yang membuat kita jadi gemuk, sehingga tidak bisa melalui pintu yang sempit itu. Semuanya harus ditanggalkan dulu. Ya. Dan kita harus paksakan diri untuk masuk dalam pintu yang sesak itu. Dan itu memang rasanya sakit bagi daging kita. Ya. Contoh yang gampang aja, kalau saudara harus lewat celah yang kecil, yang sempit. Padahal saudara harus, badan saudara agak besar, harus paksakan diri masuk lewat celah yang sempit. Sakit enggak? Mungkin tubuh kita akan tergores-gores dengan batu atau dengan kayu yang ada. Tetapi kalau kita tidak mau paksakan diri, nggak akan bisa masuk lewat pintu yang sempit itu. Tuhan Yesus itu bagaikan pintu yang sempit. Rasanya bagi daging memang sakit untuk masuk lewat pintu yang sempit lewat Tuhan Yesus. Tapi harus kita paksakan. Ya. Tuhan Yesus katakan, barang siapa mau ikut aku, dia harus pikul salibnya tiap hari, kemudian ikut aku. Ya, Lukas 9 ayat yang ke-23. Dan itu sakit bagi daging. Dan salib yang harus dipikul oleh setiap orang itu berbeda-beda. Salib saya dengan salib saudara mungkin beda. Ya, ada yang salibnya itu berupa masalah kehidupan. Ada yang berupa penyakit yang harus dialami. Ada juga yang merasakan kelemahan tubuh, itu menjadi salibnya. Ada juga yang berupa perasaan sendirian di dunia ini. Rasanya kok hidup ini sendirian, gak punya teman. Rasanya sepi hidup ini. Tiap orang punya salibnya sendiri-sendiri. Dan Tuhan katakan, barang siapa mau ikut aku, dia harus pikul salibnya tiap hari, kemudian ikut aku. Paksakan diri untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Baru nanti kita bisa menikmati kemuliaan yang ada di balik pintu tersebut. Memang ada pintu yang lain yang palsu, yang kelihatannya begitu lebar, enak rasanya, mudah untuk bisa lewatnya. Tetapi ujungnya adalah maut. Coba kita baca Matius 7 ayat 13 dan 14. Matius 7 ayat 13 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, Tuhan katakan ada dua pintu. Kita mau pilih yang mana? Pilih pintu yang sesak, yang tidak enak dilalui, tetapi ujungnya sampai kepada hidup yang kekal, ataukah melalui pintu yang lebar, yang enak dilalui, tetapi ujungnya sampai kepada kebinasaan yang kekal. Nah, kita mau pilih lewat pintu yang mana? Pilihan itu ada di tangan kita. Tapi saya berharap tidak ada di antara kita yang salah pilih ya. Jangan sampai salah pilih. Jangan hanya pilih enaknya saja, tetapi ujungnya nanti membawa kepada kebinasaan. Kalaupun harus lewat pintu yang sesak, yang membawa kepada kehidupan kekal, ayo paksakan diri masuk lewat pintu yang sesak itu. Dan pintu yang sesak itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ingat, Tuhan Yesus itu sebagai satu-satunya jawaban yang mampu memberikan keselamatan yang kekal. Dan juga yang mampu memberikan berkat-berkat di dalam kehidupan kita. Dia adalah pintu. Dan dia katakan setiap orang yang lewat pintu ini, keluar masuk, dia akan mendapatkan padang rumput yang hijau. Mendapatkan berkat dan keselamatan dari Tuhan. Itu sebabnya ketika kita butuh berkat, Tuhan sediakan lewat dirinya. Dia adalah jawaban bagi kita ketika kita butuh berkat. Dia adalah jawaban ketika kita membutuhkan keselamatan yang kekal. Pada saat ini Tuhan ingatkan lewat firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya jawaban bagi kita di dalam semua aspek kehidupan kita. Dia adalah jawaban dari semuanya. Ya.
Yesus jawaban bagi semua orang. Dialah sumber keselamatanku. Yesus jawaban bagi semua orang. Dialah sumber keselamatanku. Sorak haleluya, sorak haleluya. Yesus jawaban bagi hidupku. Sorak haleluya, sorak haleluya. Yesus jawaban bagi hidupku. Pagi hari ini Tuhan sudah berkata kepada kita, akulah terang dunia yang sejati. Akulah roti hidup, akulah air hidup itu. Dan akulah pintu keselamatan dan pintu berkat itu. Nah, kalau Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita, maka hidup kita akan selalu terang. Tidak akan ada lagi ketakutan dan kekhawatiran di dalam hidup ini. Hidup kita akan selalu dipuaskan oleh Tuhan. Hidup kita akan selalu penuh dengan berkat Tuhan. Bahkan hidup kita juga akan dijamin dengan keselamatan yang kekal. Itu sebabnya, apapun yang kita alami, jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia adalah satu-satunya jawaban bagi semua kebutuhan kita. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Minta kepada Tuhan, supaya Dia sebagai satu-satunya jawaban itu tinggal dalam kehidupan kita. Bersatu dengan kita. Sehingga apapun yang kita alami, jawabannya ada di dalam Tuhan Yesus untuk kita. Mari kita mau berdiri bersama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Meskipun ada badai yang silih berganti dalam hidupku, aku akan tetap cinta kepada Tuhan Yesus. Kita persiapkan hidup kita untuk masuk dalam perjamuan kudus Tuhan.